Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur waqwal wa ayyidna butawatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Hadirin hadirat, para pemirsa yang berbahagia, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, takwa, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan segala aktivitas yang merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para pemirsa yang berbahagia, topik diskusi kita kali ini adalah Corona adalah pemberi peringatan. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 9 yang merupakan dalil yang menjelaskan tentang tentara-tentara Allah, baik itu yang berupa angin topan, gunung meletus, banjir, puting beliung, tsunami, bahkan saat ini tentang corona, untuk kita sama-sama memaklumi bahwa semua itu bencana alam itu datang untuk memperingati umat manusia, bahkan umat Islam, supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan bahwa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan makhluknya, baik itu malaikat, bahkan binatang, tumbuh-tumbuhan, tanah, dan semua makhluk hidup, untuk memperingati manusia supaya segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan surat Al-Ahzab ayat 9 dan seterusnya akan dibacakan oleh saudara kami Ustaz Muhammad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بشيرا. Artinya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikurniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya, dan Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 9. Hadirin hadirat para pemirsa yang berbahagia, melalui ayat surat Al-Quran ini kita dapat memetik kesimpulan. Ya ayyuhalladzina amanu zukuru ni'matallahi alaikum. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikurniakan kepadamu. Melalui ayat ini, yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikannya kepada hambanya, kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluk hidup. Apa tujuannya? Yaitu supaya kita khususnya sebagai umat Islam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu nikmat apakah yang seharusnya kita syukur? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaikum rihan wa junudan lam tarauha." Yaitu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Di dalam ayat ini perlu kita mengkaji bahwa nikmat yang dikhitab, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sini, yaitu berupa tentara-tentara. Tentara itu berbentuk angin topan dan tentara-tentara yang tidak bisa dilihat. Kita mengenal bahwa seluruh makhluk hidup ini merupakan tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu air, angin, tanah, api, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan seluruh benda-benda yang ada merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia dan sekaligus merupakan musibah bencana
bagi manusia kalau tidak bisa mensyukuri nikmat tersebut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat akan apa yang kita kerjakan. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, baik itu pekerjaan yang nampak bisa dilihat maupun pekerjaan yang tidak bisa dilihat, apapun yang kita lakukan, niscaya Allah Subhanahu wa taala selalu melihatnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, terutama kita sebagai umat Islam, harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir, menyembah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena semua yang kita lakukan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perhitungan terhadap amal ibadah kita. Amal ibadah yang baik akan dicatat dengan kebaikan, amal yang jelek akan dicatat kejelekan. Semuanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala datang kepada umat manusia, yang saat itu tentara-tentara menurut tafsir Al-Jalalain dijelaskan itu berupa di samping angin topan dan yang lain-lain. Nah, kemudian yang tidak dapat dilihat itu berupa yaitu tentara-tentara malaikat. Nah, bagaimana mereka datang? Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. صدق الله العظيم. Artinya, disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya.
Hadirin para pemirsa yang berbahagia, dalam surat Al-Ahzab ayat 9 Allah berfirman yang menjelaskan bagaimana tentara-tentara itu datang. Allah berfirman, "Izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi zunun." Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, inilah dalil yang menjelaskan bahwa segala bentuk bencana alam, baik itu dari angin, air, api, bahkan dari makhluk, termasuk corona ini merupakan makhluk kecil yang bisa membunuh, menggemparkan umat manusia di seluruh dunia. Ini kita jadikan pelajaran bagi kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makhluk hidup ini. Untuk itu mari kita kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat. Mari kita bertobat dengan taubat nasuha, kita beribadah supaya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya kalau kita kuatkan iman dan takwa kita, keyakinan kita, insya Allah rahmat akan turun dan segala bentuk bencana akan hilang sirna. Demikianlah diskusi kita, Ustaz. Nanti kita lanjutkan. Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.